Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Budi Sumaryanto sebagai Ketua Tapi dalam rangka aksi nyata saya terkait dengan strategi penerapan Merdeka Belajar. Ada 3 tema atau topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Buddha Adi dan Dewan. Yang kedua, pemahaman terkait upaya fasilitasi agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, implementasi pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam modul pelatihan ini nanti di PMM ada 5. Yang pertama itu mengenali dan memahami diri. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita seharusnya mampu mengenali dan memahami karakteristik, bakat, minat, kreativitas, dan kebutuhan. Namun, hal yang paling mendasar yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Kita mengetahui bahwa pendidikan dan sekolah merupakan bekal untuk siswa menatap masa depan. Pengajaran adalah suatu cara untuk transfer ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir ataupun batin. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak cepat. Setiap murid dilahirkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang berbeda-beda. Kita sebagai seorang pendidik tidak dapat mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya atau asas trikon. Asas trikon yang pertama adalah kontinu. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan planning atau perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Kemudian yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan berdasarkan kepribadian sendiri. Kemudian mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid tidak dibentuk di sekolah, melainkan dalam keluarga dan lingkungannya. Melalui proses pendidikan budi pekerti atau watak murid akan tumbuh dan berkembang sehingga dapat mengendalikan watak biologis dan menebalkan watak baik murid yang nantinya akan mewujudkan budi pekerti yang baik. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya mampu mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sekian aksi nyata dari kami. Pesan saya, guru itu bukan hanya sebagai sebuah pekerjaan, tetapi guru adalah menyiapkan sebuah masa depan. Setelah melihat paparan ini, silakan Anda mengisi umpan balik di bawah ini, Google Form yang kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama kita semua.